Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen. Mohon izin perkenalkan, nama saya Tommy Pratama dengan NIM 24171064 dengan judul MK Pemberdayaan Masyarakat. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Perencanaan berdasarkan teori manajemen diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Perencanaan program merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dapat diartikan perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan, kebutuhan, keinginan, minat yang dikehendaki. Perencanaan program dirumuskan oleh banyak pihak, artinya dirumuskan oleh fasilitator bersama-sama masyarakat, penerima manfaatnya dengan didukung oleh para spesialis, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat. Perencanaan program dirumuskan berdasarkan fakta bukan dugaan dan dengan pemanfaatkan sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan. Perencanaan program dinyatakan secara tertulis keadaan masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Alasan diperlukan perencanaan program. Yang pertama, memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang kedua, tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran penyempurnaan yang baru. Yang keempat, memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Yang kelima, memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang A. Kepentingan dari masalah-masalah insidental yang dinilai akan menuntut perlunya revisi program. B. Pemantapan dari perubahan-perubahan sementara jika memang diperlukan revisi terhadap program. Yang keenam, mencegah kesalahartian tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Yang ketujuh, memberikan kelangsungan dalam diri personil selama proses perubahan berlangsung. Yang kedelapan, membantu pengembangan kepemimpinan. Kesembilan, menghindari pemborosan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Dan merangsang efisiensi pada umumnya. Yang kesepuluh, menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat. Ukuran perencanaan program yang baik. Yang pertama, analisis fakta dan keadaan. Dengan mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap yang menyangkut keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana atau prasarana, dan dukungan kebijakan. Yang kedua, pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan, dipusatkan pada masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat yang telah dirasakan oleh mereka. Yang ketiga, jelas dan menjamin kebutuhan. Setiap perencanaan harus luas, jelas, tegas, memberikan peluang untuk dimodifikasi agar tercapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Tujuan perencanaan program yang dicapai harus menjanjikan agar manfaat itu dapat dirasakan masyarakat. Yang
Kelima, pengambilan keputusan harus mengutamakan kebutuhan orang pada masyarakat penerima manfaat. Yang keenam, pekerjaan yang jelas. Perencanaan program didasarkan pada tujuan, waktu, tempat, metode, tugas, dan tanggung jawab. Pembagian tugas masyarakat yang harus jelas dan sesuai. Yang ketujuh, proses yang berkelanjutan, seperti perubahan-perubahan yang harus dilakukan selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang harus dihadapi. Yang kedelapan, merupakan proses belajar dan mengajar. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk belajar mengumpulkan fakta, keadaan, serta merumuskan dan menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, fasilitator harus mampu memanfaatkan kesempatan sebagai upaya belajar dari pengalaman masyarakat. Yang kesembilan, merupakan proses koordinasi. Koordinasi diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan koordinasi yang baik, tujuan akan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Kesepuluh, memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya. Perencanaan program itu harus memuat dan memberi kesempatan dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses. Keberhasilan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, identifikasi sistem sosial yang bersangkutan. Melalui identifikasi sosial akan dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut nilai-nilai sosial, budaya masyarakat, struktur, kekuasaan, kebiasaan, perilaku, dan hal lain yang menentukan keberhasilan program. Yang kedua, identifikasi mengenai key individual dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat. Individu kunci umumnya dipegang oleh pemimpin formal. Penelusuran terhadap individu kunci sangat diperlakukan dalam perencanaan program sebab dapat mengembangkan opini publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program. Yang ketiga, penerimaan tujuan program oleh key individual. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang dirancang itu benar-benar diterima oleh key individual. Keempat, peran secara aktif dan individual dalam masyarakat. Keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat dan individu kunci sangat menentukan keberhasilan perencanaan program. Legitimasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Legitimasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengakuan atau pengesahan di dalam proses perencanaan program. Legitimasi diartikan sebagai proses pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang perubahan yang diinginkan. Artinya, ide-ide perubahan yang akan dilaksanakan harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pihak yang memiliki kekuasaan sebagai penentu kebijakan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tahapan legitimasi memegang fungsi strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak, khususnya fasilitator, sebelum melaksanakan suatu perubahan, sebab jika tidak memperoleh legitimasi, seringkali proses perubahan yang dilaksanakan itu tidak memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Bahkan dapat pula berakibat fatal berupa ditolaknya setiap ide-ide yang akan diajukan pada masa mendatang. Pemberian legitimasi adalah semua pihak yang memegang fungsi pengambilan dengan segala macam aspek kehidupan. Faktor-faktor mempengaruhi pemberian legitimasi. 1. Kemampuan fasilitator untuk merancang dan mengorganisasikan perubahan berencana. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman mereka selama menangani kegiatan perubahan berencana yang pernah dilaksanakan. Kedua, kesesuaian ide dengan kebutuhan masyarakat lokal, regional, ataupun nasional, baik kesesuaian dengan kebutuhan nyata real needs maupun kebutuhan yang dirasakan felt needs. Upaya para fasilitator untuk meyakinkan para penentu kebijakan tentang arti penting, manfaat, tujuan yang dapat diharapkan pelaksanaan ide-ide yang ditawarkan. Tahapan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. A. Pengumpulan data keadaan. B. Analisis dan evaluasi fakta-fakta. C. Identifikasi masalah. D. Pemilihan masalah yang ingin dipecahkan. E. Perumusan tujuan-tujuan dan atau penerima manfaat. F. Perumusan alternatif pemecahan masalah. G. Penetapan cara pencapai tujuan rencana kegiatan. H. Pengesahan program pemberdayaan masyarakat. I. Perumusan rencana evaluasi. J. Rekonsiderasi. Baik, pemaparan dari saya video yang saya buat ini. Terima kasih, selamat siang.